Halo, perkenalkan nama saya Gianar Yoga Pugu. Saya akan membuat tutorial bagaimana menginstal Linux Ubuntu di virtual machine. Software virtual machine yang saya gunakan adalah VMware Workstation 12. Oke, saya lanjutkan aja. Saya akan membuat virtual mesin baru dengan mengklik tombol tambah plus seperti di gambar ini. Klik saja, lalu akan muncul sebuah jendela baru. Di sini kita akan mengkonfigurasi tipe apa virtual machine yang akan kita gunakan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah typical. Typical di sini recommended, di mana kita membuat virtual machine-nya dengan beberapa langkah mudah. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi beberapa langkah yang tidak terlalu membutuhkan persetujuan dari kita atau keinginan dari kita sendiri. Dan yang kedua adalah custom advance. Jadi kita bisa merubah beberapa hard disk, merubah besar RAM yang akan kita gunakan di virtual machine, dan controller tipe disknya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya akan menggunakan pilihan yang custom. Setelah itu, kalau sudah, saya klik next. Nah, di sini kita akan memilih virtual machine hardware compatibility, di mana saya akan gunakan Workstation 12 sesuai dengan software yang saya gunakan. Oke. Tidak ada perubahan di sini. Lalu klik next. Di sini saya akan menginstal operating system. Ada 3 pilihan menginstalnya. Yang pertama adalah installer disk. Ini dari disk DVD drive. Kalau dari DVD drive kita pilih ini, lalu kita masukkan DVD drive-nya. Yang kedua adalah dari installer disk image file yang berekstensi ISO. Jadi kita akan langsung menginstalnya dari saat kita membuat virtual machine-nya. Yang ketiga ini adalah I will install the operating system later. Kita akan menginstal sistem operasinya itu nanti saat selesai membuat virtual machine. Nah, pilihan yang saya gunakan adalah yang ketiga. Saya akan menginstal sistem operasinya itu nanti. Jika sudah, saya klik next. Selanjutnya saya akan menentukan sistem operasi apa yang saya gunakan. Ada Windows, ada Linux, ada Novel Netware, ada Solaris, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux yang versinya adalah Ubuntu 64 bit. Jika sudah, saya akan klik next. Ya, di sini saya akan menamakan virtual machine yang saya gunakan. Saya menggunakannya dengan saya merubah nama virtual machine-nya dengan nama Ubuntu Strip 8466. 8466 ini adalah nomor induk mahasiswa saya di STIMIK Amikom Yogyakarta, karena ini adalah untuk
tutorial tugas sistem mata kuliah sistem operasi. Jadi saya menggunakan, ada sangkut pautnya dengan nomor induk mahasiswa saya. Jika sudah, saya akan klik next. Di sini saya menentukan konfigurasi prosesor core-nya. Inti prosesornya saya gunakan default, yaitu 1. Karena tidak ada perubahan, saya klik next. Selanjutnya saya menentukan memori di virtual machine. Memori di sini itu RAM-nya sendiri. RAM-nya sendiri saya bisa merubahnya menjadi 2 GB, tapi saya akan memakai yang 1 GB yang rekomendasi dari virtual machine-nya sendiri. Saya tidak merubahnya, lalu saya klik next. Selanjutnya saya akan gunakan koneksi internet berupa NAT, use network address translation NAT. Ada 4 pilihan. Yang saya pilih adalah yang NAT. Karena saya tidak merubahnya, saya klik next. Selanjutnya adalah memilih I/O controller types. Di sini saya akan memilih input output controller types-nya adalah yang recommended, yaitu LSI logic. Karena tidak ada perubahan, saya klik next. Selanjutnya memilih tipe disk. Tipe disk yang saya gunakan yaitu recommended, yaitu SCSI. Karena tidak ada perubahan, saya klik next. Selanjutnya saya memilih disk. Apakah saya akan membuat disk virtual baru atau 2 pilihan ini? Ya, lebih jelasnya saya tidak tahu maksud dari yang ketiga ini. Karena tidak ada perubahan, jadi saya klik next. Oke. Selanjutnya saya menentukan size disknya, ukuran disk maksimumnya yang saya gunakan di virtual machine ini. Saya gunakan recommended maksimum untuk Ubuntu 64 bitnya, yaitu 20 GB. Dan karena tidak ada perubahan, saya klik next. Selanjutnya spesifikasi file disknya, di mana kita akan membuat file disknya. Karena tidak dirubah apapun, jadi saya klik next. Sebelum menyelesaikannya, saya melihat apakah sudah benar dengan apa yang saya rubah, konfigurasikan, apa yang saya inginkan. Hard disknya 20 GB sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan memori 1 GB sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena tidak ada perubahan, saya bisa klik finish, tapi kalau ada perubahan, saya bisa klik back menuju ke tujuan yang ingin dirubah. Karena tidak ada perubahan, saya akan klik finish. Ya, selanjutnya adalah menentukan mendetek CD DVD installernya. Bagaimana caranya? Yaitu saat terbuka seperti ini, ada CD atau DVD SATA auto detect. Saya akan mengklik 2 kali auto detect-nya. Ya. Setelah itu saya akan muncul jendela baru di mana di connection-nya ada 2 pilihan. Yang pertama use physical drive. Ini auto detect, harus dimasukkan CD atau DVD SATA-nya. Yang kedua
menggunakan ISO image file. Saya masukkan file image ISO-nya Ubuntu di drive E, foldernya, direktori Linux, dan Ubuntu-nya adalah Ubuntu versi yang ke-15. Kalau tidak ada perubahan, saya klik OK. Setelah klik OK, saya akan memplay virtual mesinnya dan akan masuk ke instalasi sistem operasinya. Secara otomatis di sini sedang memproses Linux Ubuntu-nya, instalasinya. Jadi mungkin saya akan meng-pause sebentar. Ya, sekarang sudah. Masuk ke instalasinya. Di sini saya akan mengkonfigurasi beberapa konfigurasi sistem operasinya. Karena di sini memakai virtual machine, jadi mungkin sedikit lelet namanya. Nah, di sini kita bisa menentukan pilihan bahasa yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan banyak bahasa yang bisa kita gunakan. Ada banyak pilihan, tetapi saya akan memilih English. Ya. Di sini ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Try Ubuntu di sini artinya saya akan mencoba Ubuntu-nya melalui drive hanya sebentar. Setelah selesai, ini akan muncul kembali ke sini lagi, ke pilihan 2 ini lagi, apakah mau ingin mencoba lagi atau menginstalnya. Saat ini saya akan menginstal Ubuntu-nya. Klik install Ubuntu. Tunggu sebentar untuk menikmati prosesnya, untuk menunggu prosesnya. Setelah ini mempersiapkan untuk menginstal Ubuntu. Pilihan pertama ini drive space-nya sudah ke checklist. Yang kedua, tidak terkoneksi internet. Lalu ini install software ketiga. Karena tidak saya rubah, saya klik continue. Ya, di sini saya akan melakukan pilihan terhadap disk, apakah menghapus disk dan menginstal Ubuntu-nya, atau encrypt the new Ubuntu installation for security, atau use LVM with the new Ubuntu installation. Nah, di sini saya akan memilih something else, di mana saya akan membuat partisi dan mengukur
partisinya dengan sendirinya secara manual saya sendiri. Karena saya memilih something else, saya tidak ada perubahan lagi, saya lalu klik continue. Di sini saya akan memilih ini, new partition table. Selanjutnya saya klik continue. Ya, di sini ada free space sebesar 21.474 MB. Ya, sama saja 21 GB. Saya double klik free space-nya, akan keluar free space seperti di sini. Setelah itu saya double klik lagi untuk membuat partisi baru lagi. Lalu saya membuat ukuran partisinya sebesar 10.475 MB. Lalu tipenya yaitu primary, location-nya beginning of this space, use-as-nya tidak dirubah, sama persis. Mount point-nya saya rubah menjadi slash atau root karena tidak ada yang dirubah dan sesuai dengan yang diinginkan. Saya klik OK. Setelah ini saya menunggu partisinya berhasil. Setelah berhasil akan ada free space yang berkurang menjadi 10.000 lagi, 10.000 MB. Nanti akan berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Ini yang sudah terpartisi dan ini yang masih free space. Nah, karena masih ada banyak free space-nya 10 GB, saya buat partisi baru lagi sebesar 10.000 GB. Tipenya logical, lokasinya sama persis, use as-nya sama persis, mount point-nya saya rubah menjadi /home. Karena tidak ada perubahan, saya klik OK. Ya, partisi yang selanjutnya sudah ada 2 partisi, yaitu /root dan /home. Yang ketiga ini masih ada free space, dan saya akan menghabiskannya dengan menjadi swap area, merubahnya menjadi swap area. Saya double klik free space-nya lagi, tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah use as-nya saya rubah menjadi swap area seperti di sini. Karena tidak ada perubahan, saya klik OK. Ya, mempartisi disknya sudah selesai. Sudah tidak ada free space-nya lagi. Karena sudah sesuai yang diinginkan, saya klik install now.
Sebelum ke langkah selanjutnya, ini akan keluar untuk meyakinkan kita apakah sudah tidak merubahnya lagi, apakah sudah yakin dengan perubahan yang kita lakukan. Karena sudah tidak ada perubahan yang akan kita lakukan, secara manual kita bisa klik continue. Tetapi jika kita ingin melakukan perubahan partisinya, kita bisa go back, mengklik go back dan merubah partisinya lagi. Karena sudah tidak ada perubahan, saya klik continue. Langkah selanjutnya, Ubuntu akan menentukan daerah di mana kita berada. Karena saya berada di Jakarta, bukan di Jogja, di daerah Indonesia, jadi saya akan mengetik Jakarta Time atau Indonesia. Karena sudah dirubah, saya klik continue. Selanjutnya adalah keyboard layout. Nah, karena di sini keyboard layoutnya English dan karena tidak ada perubahan, saya klik Englishnya, double klik untuk ke langkah selanjutnya. Ya, setelah ini konfigurasi username kita sendiri, karena ini harus diisi di sistem operasi Linux, harus diisi. Saya akan pause sebentar untuk mengisinya. Ya, ini sudah terisi semuanya. Lalu karena di sini cuman backnya saja yang kelihatan, jadi saya geser. Ya, karena tidak ada perubahan, saya klik continue. Di sini sistem akan bekerja sendiri untuk menginstal Linux-nya sendiri. Jadi kita tidak akan merubah apapun, kita tidak akan mengklik apapun. Jadi saya akan pause sampai ini selesai. Ini bisa ditunggu, ini akan bekerja secara otomatis. Jadi saya akan pause sebentar. Oke, instalasinya sudah selesai. You need to restart the computer in order to use the new installation. Karena sudah selesai, lalu restart now.
sedikit lama, mungkin lebih cepatnya bisa ke VMware-nya sendiri, bagian yang start guest, shutdown guest, suspend guest, dan restart guest. Kita bisa restart langsung dari sini. Ini sudah selesai. Masuk ke sistem operasinya. Ya, kalau masih sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Sekarang tinggal masukkan passwordnya. Jika sudah, enter. Karena instalasi Linux Ubuntu versi yang ke-15 ini sudah selesai, saya Kiana Ryoga Pugu mohon pamit undur diri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.